Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vindi Andana Reksa Putri, CPNS Provinsi Kepulauan Riau Angkatan 17. Pada video kali ini, saya akan membagikan learning journal terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Teman-teman udah pada pernah dengar nggak sih tentang manajemen ASN? Oke, jadi manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, ASN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di undang-undang ini, banyak sekali dijelaskan tidak hanya tentang pengertian ASN, kemudian jenis-jenis pegawai ASN, namun juga mengenai hak dan kewajiban, kedudukan, peran, fungsi, dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang tadi, pegawai ASN terbagi dua, yakni yang pertama adalah pegawai negeri sipil ataupun PNS. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K. Yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai tetap yang akan menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai yang berlaku secara nasional. Sementara itu, untuk P3K merupakan pegawai berdasarkan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintah. ASN sendiri memiliki 3 fungsi, yakni yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang terakhir adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sekarang kita bahas mengenai hak dan kewajiban ASN. Sesuai dengan pembagian jenis ASN tadi, baik PNS maupun P3K lebih kurang memiliki hak yang sama. Yakni untuk PNS, haknya yang pertama menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, dapat mengajukan cuti. Yang ketiga, mendapatkan jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Serta yang keempat, mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. P3K juga memiliki hak antara lain menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian dapat mengajukan cuti, mendapatkan perlindungan, serta yang terakhir pengembangan kompetensi. Jadi di sini terlihat bedanya ya, bahwa PNS mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sementara P3K tidak. Kemudian kewajiban ASN. Kewajibannya adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pemerintah. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan, dan yang terakhir bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Karena ASN itu adalah sebuah profesi, maka tentunya memiliki kode etik dan juga kode perilaku ASN, yang tujuannya adalah menjaga martabat dan juga kehormatan ASN. Fungsinya dari kode etik dan kode perilaku itu, yang pertama adalah sebagai pedoman ataupun panduan melakukan tugas dan kewenangan sebagai ASN. Lalu yang kedua adalah menjadi standar penilaian sifat, perilaku, dan juga tindakan ASN. Kode etik dan kode perilaku ini juga dimuat di dalam undang-undang tentang ASN tadi. Kemudian, jabatan pada ASN terdiri dari 3, yakni yang pertama, jabatan pimpinan tinggi, kemudian yang kedua, jabatan fungsional, yang terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan juga jabatan fungsional keterampilan, serta yang terakhir adalah jabatan administrasi, di mana terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Rasanya tidak lengkap jika kita membahas tentang manajemen ASN tapi tidak membahas tentang sistem merit. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar tentang sistem merit? Oke, jadi sistem merit itu adalah konsepsi dalam manajemen SDM secara objektif di mana berdasarkan kepada kemampuan, kualifikasi, serta kompetensi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Jadi intinya pada sistem merit ini semua orang mendapatkan kesempatan yang sama serta kedudukannya setara, tidak dibedakan baik itu berdasarkan suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni materi mengenai Smart ASN. Smart ASN itu apa sih? Oke, Smart ASN adalah ASN yang mampu merespons perkembangan teknologi informasi dengan positif, sehingga kinerja pelayanan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Sebenarnya Smart ASN ini tidak melulu mengenai teknologi, ada beberapa hal lain yang termasuk dalam profil Smart ASN. Di antaranya, yang pertama adalah integritas, yakni mengenai konsisten dalam berperilaku, mengikuti norma dan juga etika yang ada, serta jujur dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang kedua adalah nasionalisme, yakni mengenai rasa cinta tanah air. Ketiga adalah wawasan global, yakni memiliki pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Yang keempat adalah penguasaan teknologi informasi dan juga bahasa asing. Yang kelima adalah hospitality ataupun pelayanan. Ini kembali lagi kepada fungsi dari ASN yaitu sebagai pelayan publik. Yang keenam adalah networking ataupun jaringan, di mana ASN diharapkan mampu untuk menjalin hubungan baik itu dengan orang lain ataupun organisasi lain sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Yang terakhir adalah entrepreneurship ataupun kewirausahaan. Jadi ASN diharapkan mampu memiliki jiwa kewirausahaan seperti keberanian, kreativitas, dan juga inovasi serta pantang menyerah. Smart ASN berhubungan dengan literasi digital. Literasi digital tidak hanya berhubungan dengan cakap untuk menggunakan teknologi, namun juga mampu melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Literasi digital memiliki 4 pilar. Yang pertama adalah digital skill. Digital skill merujuk kepada kemampuan individu untuk dapat mengetahui, memahami, serta menggunakan baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah digital safety, di mana individu mampu untuk memproteksi keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari serta melindungi data pribadinya. Yang ketiga adalah digital culture, yakni individu mampu bersikap dalam kehidupan sehari-hari dan juga bermedia digital dengan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah digital ethics, yakni individu mampu beretika di media sosial atau lebih dikenal dengan netiquette.